Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video pembelajaran kali ini, saya akan menjelaskan mengenai faktor penentu usaha bisnis retail. Yang mana faktor penentu usaha bisnis retail ini merupakan subbab terakhir dari materi strategi manajemen retail. Jadi dalam bisnis retail itu mempunyai faktor-faktor yang berpengaruh. Faktor-faktor tersebut itu ada 4. Yang pertama itu ada place, ada price, ada promotion, yang biasa dikenal dengan 4P. Nah, silakan kalian tonton video ini dengan sampai selesai dengan seksama ya. Tolong disimak. Jadi materi yang pertama itu saya akan membahas mengenai place atau lokasi, yaitu menurut J. Supranto tahun 1998, lokasi yaitu tempat di mana perusahaan melakukan kegiatan sehari-hari. Nah, salah pemilihan lokasi perusahaan akan mengakibatkan kerugian bagi perusahaan. Dengan semakin tajamnya persaingan dan banyaknya perusahaan, sudah tidak mungkin lagi untuk perusahaan melakukan coba-coba. Jadi sudah tidak bisa coba-coba lagi nih. Kemudian, bagi seorang retailer, untuk menentukan lokasi yang tepat bagi tokonya perlu memperhatikan faktor-faktor sebagai berikut seperti yang disebutkan oleh Barus Swastad dan Irawan tahun 1997. Faktor-faktornya dalam menentukan lokasi itu ada luas. Yang pertama ada luas daerah perdagangan, kedua dapat dicapai dengan mudah, ketiga potensi pertumbuhannya, dan yang keempat lokasi toko-toko saingannya. Nah, sedangkan faktor-faktor yang mempengaruhi potensi penjualan dari lokasi toko baru antara lain dapat dicapai dengan mudah, populasi, pesaing, dan batas-batas daerah perdagangan. Nah, pemilihan lokasi usaha yang strategis ini menjadi salah satu faktor penentu dalam bisnis retail. Jika lokasinya strategis, banyak dilewati oleh masyarakat, maka itu sangat sangat berpengaruh bagi bisnis retail untuk bisa maju, untuk bisa sukses ke depannya. Lalu yang kedua itu ada price atau harga. Bahasa swasta mendefinisikan harga adalah nilai suatu barang atau jasa yang diukur dengan sejumlah uang, di mana berdasarkan nilai tersebut, seseorang bersedia melepaskan barang dan jasa yang dimiliki pihak lain. Nah, dari pengertian di atas jelas bahwa harga merupakan salah satu variabel yang penting dalam pemasaran karena akan mempengaruhi secara langsung terhadap hasil penjualan dan keuntungan yang diperoleh perusahaan. Nah, di sini ada dua nih. Harga ada dua tujuan penetapan harga. Yang pertama ada tujuan penetapan harga. Nah, penetapan harga biasanya mempunyai beberapa tujuan bagi produk yang dihasilkan. Tujuan tersebut diantaranya yang pertama itu menetapkan laba maksimum. Nah, dalam kenyataannya terjadi harga ditentukan oleh penjual dan pembeli atau biasa kita kenal dengan tawar-menawar yang biasa ada di pasar. Nah, hal ini disebabkan semakin besar pula kemungkinan bagi penjual memiliki harapan mendapatkan keuntungan yang maksimal. Ini biasanya berlaku di retail tradisional, karena kalau di retail modern itu harga sudah ditentukan oleh penjual atau sudah ditentukan oleh peritel. Lalu yang kedua itu mencegah atau mengurangi persaingan. Nah, dapat dilakukan melalui kebijakan harga. Harga ini dapat diketahui bagaimana penjual menawarkan barang dengan harga yang sama. Oleh karena itu, persaingan hanya mungkin dilakukan tanpa melalui kebijakan harga, tetapi melalui servis lain atau pelayanan lain, bukan dari harganya. Lalu yang ketiga itu memperbaiki atau mempertahankan pangsa pasar. Nah, memperbaiki pangsa pasar dilakukan jika kemampuan di bidang lain seperti di bidang pemasaran atau keuangan. Nah, dalam hal ini, harga merupakan faktor yang penting bagi perusahaan kecil dengan kemampuan terbatas. Kemampuan harga ditujukan hanya untuk mempertahankan market share. Lalu yang kedua itu ada prosedur penetapan harga. Menurut bahasa swasta,
Dalam prosedur penentuan harga ada 5 tahap. Yang pertama ada mengantisipasi permintaan untuk produk tersebut. Kedua ada mengetahui lebih dahulu reaksi dalam persaingan. Ketiga ada menentukan market share yang ditentukan. Keempat ada memilih strategi harga untuk mencapai target pasar. Dan yang terakhir ada mempertimbangkan politik pemasaran perusahaan. Lalu yang ketiga ada produk atau produk. Nah, menentukan produk atau jasa yang akan ditawarkan ke pasar umumnya menjadi langkah paling awal. Ide mengenai produk bisa didapatkan dari beberapa sumber. Nah, cara termudah adalah dengan membandingkan langsung produk sejenis seperti yang ingin dijual, serta melakukan riset kecil-kecilan ke target pasar mengenai kelebihan dan kekurangan dari produk tersebut. Jadi kayak kita tuh melakukan riset kecil-kecilan langsung ke konsumen supaya mengetahui apa nih kelebihan dan kekurangan dari produk kita. Supaya kita bisa mengevaluasi. Nah, hasil dari riset tersebut diharapkan memberikan informasi yang lebih akurat bagi wirausaha mengenai akan dimasukinya dan produk macam mana yang diharapkan oleh target pasar. Nah, melihat banyaknya produk yang beredar di pasar, maka keberhasilan bisnis retail bergantung dari variasi produk yang dihadirkan atau penyediaan produk yang mungkin hanya tersedia di bisnis yang dipilih. Nah, mengembangkan merek-merek berlabel juga disebut merek-merek toko yang merupakan produk-produk yang dikembangkan dan dipasarkan oleh pelaku bisnis retail dan hanya tersedia dari tempat bisnis retail tersebut. Lalu yang keempat ada promotion atau promosi. Nah, aspek penting lainnya adalah mengenai promosi dari produk. Bagaimana suatu produk akan dikenalkan ke pasar agar pelanggan tergerak untuk membelinya. Salah satu cara berpromosi efektif adalah dengan beriklan. Bagi wirausaha atau peritel yang baru memulai bisnis, iklan dilakukan dengan mempertimbangkan efektivitas dan efisiensinya. Untuk mendapatkan efektivitas beriklan, sebaiknya dilakukan pemilihan media iklan yang benar-benar cocok dengan karakter target pasar dari produk. Jadi benar-benar yang dicari yang sesuai dengan produk kita tuh jenis iklan, media iklan yang seperti apa. Nah, mungkin tidak diperlukan untuk memasang iklan di segala media atau tempat karena belum tentu berpengaruh kepada peningkatan penjualan. Benar-benar dipilih media iklan seperti apa yang harus kita lakukan, yang kita pasang. Nah, selain itu, pemasangan iklan juga berhubungan dengan biaya yang dikeluarkan. Jika kita melakukan pemasangan iklan, otomatis biaya yang dikeluarkan juga akan bertambah. Nah, pada tahap-tahap awal memulai bisnis, dengan sebaiknya masalah biaya mendapat perhatian khusus agar tidak menjadi ganjalan dalam operasional usaha. Tentukan juga tujuan dari promosi, apakah untuk menciptakan kesadaran merek atau dimaksudkan untuk meningkatkan penjualan. Jadi tujuan promosi itu untuk apa? Untuk menciptakan kesadaran merek atau untuk meningkatkan penjualan. Nah, biasanya kalau untuk menciptakan kesadaran merek itu untuk pelaku usaha yang baru atau bisnis retail baru. Kita ingin melakukan iklan supaya konsumen itu tahu apa produk yang kita jual. Atau kalau meningkatkan penjualan itu biasanya untuk retail lama. Jadi untuk meningkatkan penjualan dari yang sebelumnya maka diperlukan promosi atau dengan melakukan iklan tersebut. Nah, jangan lupa untuk mengukur hasil dari setiap kegiatan promosi yang dilakukan, apakah sesuai dengan harapan atau masih perlu perbaikan untuk kegiatan promosi berikutnya. Jadi perlu adanya evaluasi, apakah promosi yang kita lakukan, contohnya misalnya buy one get one, beli satu dapat satu, itu kan bisa dibilang kita
sebenarnya untung, tapi tetap harus dievaluasi lagi apakah kita melakukan promosi itu untung atau rugi. Seperti itu. Nah, dari uraian di atas bisa diambil kesimpulan bahwa place, price, product, dan promotion merupakan faktor yang tidak bisa dipisahkan dalam mengembangkan usaha bisnis retail, karena gabungan antara keempat faktor tersebut bisa jadi menentukan keberhasilan atau gagalnya usaha retail. Jadi kesemuanya itu saling berkaitan. Jika salah satu tidak ada, maka bisnis tidak akan bisa berjalan. Oke, sekian penjelasan dari saya mengenai faktor penentu usaha bisnis retail. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan tulis di kolom komentar Google Classroom. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.